sebelum mulai, saya absen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaa'ul khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman semuanya di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu mitra dakwah. Baik, sebelum kita terlalu dalam mengetahui terkait mitra dakwah, kita itu sebenarnya harus tahu mitra dakwah itu dibagi menjadi dua suku kata, al-mitra dan al-dakwah. Apa artinya? Kalau dalam bahasa Sanskerta, mitra itu berarti teman atau rekan, itu mitra. Dan dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya panggilan atau ajakan atau rayuan. Maka secara etimologi, mitra dakwah bisa diartikan sebagai teman atau rekan yang mengajak orang lain untuk memahami ajaran agama Islam. Itu yang pertama, perlu dicatat dan perlu diketahui. Yang kedua, secara istilah atau terminologi, mitra dakwah itu berarti seorang kelompok yang memiliki kemampuan, yang memiliki keterampilan, sehingganya dia bisa mengajak atau mempersuasi orang untuk berbuat baik, untuk menjalankan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Itu yang kedua. Dan untuk mengajari agama Islam. Nah, di sini perlu digarisbawahi. Dari kedua arti tadi itu mengandung makna di akhir kalimatnya adalah agama Islam. Kenapa dakwah ini selalu ada sangkut pautnya dengan agama Islam? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Bahwasanya kalimat dakwah itu hanya dimiliki oleh orang Islam. Tidak dimiliki oleh Kristen, tidak dimiliki oleh Yahudi, tidak dimiliki oleh orang-orang yang di luar Islam. Jadi, kalau orang Kristen berkata bahwasanya dia ingin berdakwah, sebenarnya dakwah ini bukanlah ditujukan kepada orang Kristen untuk berdakwah kepada kaum Kristennya. Karena memang dari dasarnya dalam arti Al-Qur'annya, dari arti Arabnya, dakwah itu mengandung makna ajaran agama Islam, mengandung pembelajaran terhadap agama Islam. Jadi itu sendiri terkait dakwah. Lalu mitra dakwah sudah saya jelaskan tadi terkait mitra dakwah, yakni teman-teman atau rekan-rekan atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan atau keterampilan dari dirinya sendiri untuk mempersuasi orang, untuk mengajak orang lain dalam hal kebaikan atau dalam mengajarkan ilmu-ilmu ajaran agama Islam. Mungkin itu dulu dan saya nanti kita ketemu lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan perintah menguasai bahasa mitra dakwah antara lain. Yakni di sini ada surat An-Nahl ayat 125 yang artinya suruhlah manusia ke jalan yang penuh dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bertakwa mereka dengan cara yang baik. Yang kedua yaitu ada surah Al-As yang ayat 3 yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang ketiga yaitu ada surat Al-Anfal ayat 29 yang artinya orang-orang yang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah, dia akan memberikan kepadamu pemisah antara yang baik dan yang buruk, dan dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni kamu, dan Allah mempunyai kemuliaan yang besar. Yang terakhir yaitu ada surat Al-Imran ayat 104 yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, tadi kan udah dijelasin ayat-ayat yang terkait ada sekitar 4 macam. Nah, itu termasuk dalam golongan surah Makkiyah atau Madaniyah. Jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama itu surah An-Nahl ayat 125. Itu termasuk ke surah Madaniyah. Kenapa? Karena surat ini turun setelah Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah.
Dan surat ini terdiri dari 128 ayat. Bagian besar ini suratnya diturunkan setelah hijrah, dan tapi ada beberapa juga surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah yang masih tinggal di Mekah. Kemudian surat Al-Asr yang dimana ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Lalu yang ketiga surat Al-Anfal ayat 29. Surat ini termasuk dalam golongan ayat Madaniyah, yang dimana surat ini turun karena setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Yang terakhir yaitu surat Al-Imran ayat 104 yang termasuk surat Madaniyah, yang di dalam ayat ini terkandung pesan yaitu pentingnya bersatu dan memperkuatnya ikatan persaudaraan antar umat Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang asbab nuzulnya dari Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Pertama, dari surah An-Nahl ayat 125. Jadi surah An-Nahl ayat 125 ini turun sebelum Rasulullah SAW beserta sahabatnya masih berada di Mekah. Yang mana pada saat itu mereka itu sering diberi cobaan dan tantangan oleh kaum musyrik. Nah, jadi ayat surah An-Nahl ayat 105 ini sebagai dukungan dan motivasi kepada kaum muslimin dalam menghadapi situasi kesulitan. Untuk yang kedua, surah dari surah Al-Asr ayat 3. Jadi surah Al-Asr ayat 3 ini adalah surat Makkiyah, yang artinya surat ini turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Surah ini nggak ada, sebab nuzulnya itu nggak ada. Bukannya nggak ada, nggak jelas. Namun para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya surah ini, surah Al-Asr ayat 3 ini keterkaitannya dengan waktu. Waktu itu penting bagi kita. Jadi waktu itu adalah aset bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, surah Al-Anfal ayat 29. Surah Al-Anfal ayat 29 sehubungannya dengan perang Badar. Pada saat itu perang Badar itu umat Islam itu jumlah pasukannya itu sedikit, sedangkan umat kaum kafir itu pasukannya lebih banyak. Ya seperti yang kita tahu, kemenangan pasti diraih sama umat Islam. Ayat ini turun menegaskan bahwa kemenangan umat Islam di perang Badar itu bukan hanya dikarenakan kekuatan fisik maupun jumlah pasukan, akan tetapi masuk kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kesungguhannya kaum muslimin dalam menjalankan perintahnya. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah Al-Imran ayat 104. Surah Al-Imran ayat 104. Pada saat itu pada mulanya kaum muslim di kota Madinah diarahkan untuk mengikuti perang untuk memusuhi musuh-musuh Islam. Akan tetapi ada dari beberapa orang, beberapa kalangan dari mereka umat muslim masih merasa ketakutan, ragu-ragu. Jadi mereka itu tidak mempunyai kepercayaan diri bahwasanya mereka itu bisa. Nah, turunnya ayat ini. Turunnya ayat ini
diungkapkan sebagai bentuk dorongan dan motivasi untuk para kaum muslimin agar tidak takut dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan muhasabah setelah tafsiran dari saya. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi. Saya akan memberikan sedikit keterangan di sini terkait ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi, seperti surah An-Naml, surah Al-As, surah Al-Anfal, dan juga surah Ali Imran. Maka yang pertama ini An-Nahl ayat 125. Dalam kitab Tafsir Jalalain ini di sini dijelaskan bahwasanya orang yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan balasan. Nah, jadi di surat ini itu menyerukan terhadap pentingnya menjalankan suatu kebaikan. Karena di dalam suatu kebaikan setiap orang itu akan mendapatkan balasannya. Dan ini ada kaitannya terkait perbuatan dakwah kita. Ketika kita mengajak seseorang, maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan ajakan-ajakan yang kita perbuat. Jadi misal kita mengajak orang lain untuk beribadah, maka balasan-balasan itu akan datang dari Tuhan. Lalu yang kedua ini surah Al-Asr ayat 3. Di sini juga dijelaskan bahwasanya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh saling menasihati untuk kebenaran. Nah, di sini juga pentingnya iman. Maka dari itu, setelah kita mengaji, setelah kita memberikan seruan untuk mengajak ke dalam kebaikan, maka di sini pentingnya juga kita mewarisi iman. Dalam artian seperti ini, kita memberikan pengarahan, kita memberikan penyuluhan kepada orang-orang untuk berdakwah, untuk melakukan kebaikan. Tapi kita sendiri tidak melihat tentang tingkat kualitas iman kita sendiri. Nah, maka dari itu, di sini kelompok kami mencetuskan Al-Asr 3. Karena setelah kita melakukan, maka pada dasarnya kita harus mengkoreler diri kita sendiri, menintrospeksi diri kita sendiri terkait iman kita. Karena itu nantinya akan berdampak pada dunia dan juga akhirat kita. Lalu yang ketiga, surah Al-Anfal ayat 29. Di sini juga dijelaskan, di Tafsir Jalalain juga dijelaskan bahwasanya pada saat itu sudah dijelaskan dari ayat nuzulnya. Ayat ini turun ketika kemenangan umat muslim. Maka di sini di tafsirnya ini dijelaskan mereka umat muslim saling menolong, mengajak pada kebaikan. Dalam artian mereka saling menyemangati dan saling bertawakal kepada Allah pada saat itu. Akhirnya datanglah bantuan dari Allah yang sehingganya umat muslim pada saat itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya yang terakhir, yakni surah Ali Imran ayat 104. Nah, di surah Ali Imran ini di sini juga dijelaskan bahwasanya ada suatu perintah untuk membentuk suatu jamaah. Di mana dalam jamaah ini untuk membentuk hal-hal yang kebaikan, untuk merujuk pada hal-hal yang kebaikan. Ini juga Jalaluddin As-Suyuti juga menegaskan tugas dari jamaah tadi ini bukan hanya menyuruh dalam kebaikan saja. Nah, juga ada tugasnya yakni memperbaiki kondisi umat, dan membangun masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan di sini juga Imam Jalaluddin As-Suyuti juga menjelaskan bahwasanya ada dua cara dari jamaah tadi itu untuk melakukan hal yang baik. Yang pertama yakni mempromosikan nilai-nilai kebaikan, mempromosikan. Jadi kita ini sebagai seorang muslim sudah seharusnya sepatutnya kita mempromosikan nilai-nilai kebaikan, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Lalu yang kedua yakni memperingatkan manusia dari kesesatan.
selain kita juga mengajarkan kebaikan, kita juga setidaknya memberikan arahan, memberikan solusi atau memberikan cara-cara supaya mereka tidak terjerumus dalam kesesatan. Mungkin cukup sekian tafsirnya. Saya berikan ke munasabah. Baik, saya lanjut munasabah. Surah yang pertama, surah An-Nahl ayat 105. Ayat ini berbicara tentang pentingnya berawal dan memperluaskan ajaran Islam kepada orang lain. Ya, kita sebagai umat Islam, kita juga memiliki kewajiban untuk berdakwah kepada siapapun. Dan misalnya saya tinggal di bagian timur. Di sana itu teman-teman saya itu mayoritas orang Kristen, non Muslim, tapi mayoritasnya orang Kristen. Saya sering bermain sama mereka, iya sering. Saya nggak tahu ini berdakwah atau bukan, tapi saya selalu menyampaikan bahwasanya Islam itu kayak gini. Mereka juga saling support. Semisal ketika udah azan, mereka bisa memilih hati. Ya, misal begitu kita berdakwah. Saya tidak tahu jika ini berdakwah atau tidak. Kedua, dari surah Al-Asr ayat 3. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan amal yang baik. Ya, waktu itu kita harus mementingkan apa itu waktu. Kita ini mahasiswa, kita pasti bisa memilih waktu. Kita memilih waktu. Misal kita mengikuti organisasi, kita pasti punya inisiatif bagaimana caranya waktu itu terisi secara teratur. Contohnya gini, saya disebut waktu adalah emas, saya misman, waktu adalah money. Saya niatan lari di stasiun pada jam 3 sore. Ya, saya punya niatan lari di stasiun jam 3 sore. Itu biasanya saya punya putaran sekitar 5 kali putaran di stadion ketika saya mulai jam 3 sore. Tapi saya sering menunda waktunya itu. Jadi biasanya saya mulai jam 4 sore. Nah, jadi nggak maksimal dengan target yang saya tentukan. Yang sebelumnya saya pengen 5 kali putaran, tapi saya mulai cuma terkadang dapat 3 kali putaran. Sudah target mungkin saya udah selesai. Ya itu sebenarnya saya. Terus dari surah Al-Anfal ayat 29. Ayat ini membahas tentang pentingnya beriman dan berjuang di jalan Allah. Keterkaitannya dengan ayat lain dalam Al-Quran yang membahas tentang iman dan jihad dapat ditentukan pada surah Al-Baqarah ayat 95, surah Al-Hajj ayat 78 yang menyebutkan tentang pentingnya berjuang di jalan Allah. Saya lanjut yang keempat, surah Al-Imran ayat 104. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Ya, kita sebagai umat Islam semestinya menjaga nama Islam juga. Kan biasa ada seperti Wahabi, perbedaan itu sama Muhammadiyah. Nah, itu memang kita punya niatan untuk memberantas, tapi kan niatan kita itu mungkin baik, mengajarkan atau mengarahkan ke jalan yang benar. Sorry, saya lupa dari keterkaitan dari surah An-Nahl sama surah Al-Asr. Keterkaitannya surah An-Nahl ayat 125 kita melakukan terdapat pada surah Al-A'raf ayat 157 yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membawa kebenaran dan memberi peringatan kepada umat manusia, serta pada surah Al-Fatir ayat 28 yang menyebutkan bahwa orang yang mengajak kepada kebenaran akan mendapat pahala yang besar. Surat yang terkaitan pada surah Al-Asr ayat 3 itu pada surah Al-Baqarah ayat 197
yang menyebutkan tentang pentingnya memanfaatkan waktu di Mekah saat menjalankan ibadah haji. Dan serta pada surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai ayat 116 yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang melakukan amal saleh di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, analisis ayat-ayat yang terkait. Yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 125. Di mana ayat ini menunjukkan betapa pentingnya memahami ajaran Islam dan menyampaikannya dengan cara yang mudah antar sesama umat Islam. Mitra dakwah ini juga perlu untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam. Bagaimana cara menyampaikan ajaran Islam itu dengan bijaksana, dengan cara yang baik, agar orang lain itu paham apa yang kita sampaikan. Kemudian yaitu surat Al-Anfal ayat 3 itu menunjukkan bahwa umat Islam perlu saling menasehati dan membimbing untuk melakukan kebaikan, untuk menempuh jalan yang benar. Para mitra dakwah ini perlu memahami pentingnya untuk saling menasehati agar memperkuat keimanan dan mengembangkan praktik keagamaan yang benar. Selanjutnya yaitu surat An-Anfal ayat 29. Ayat ini menunjukkan bahwa dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah, umat Islam akan memberikan keberkahan, umat Islam akan mendapatkan keberkahan dan perlindungan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Mitra dakwah ini perlu menguasai bahasa agar dapat menyampaikan pesan-pesan keislamannya kepada audiens dengan cara yang tepat. Jadi, misal kita di suatu daerah A ini menggunakan bahasa ini, setidaknya kita tuh mempelajari terlebih dahulu daerah A ini menggunakan bahasa apa. Terus kita juga mengolahnya digabungkan dengan bahasa daerah tersebut agar masyarakat di daerah tersebut paham apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu surat Al-Imran ayat 104. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam perlu aktif dalam menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mitra dakwah perlu menguasai bahasa mitra dakwah untuk dapat memberikan pemahaman dan bimbingan kepada orang lain dengan baik. Bahasa menjadi alat komunikasi yang penting dalam menyampaikan pesan dan kebaikan kepada orang lain. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi games. Setiap orang harus sediakan satu lembar kertas. Udah ya? 500-an? 500. Satu lembar kertas yang besar segini ya. Ya. Yang ini mati kasih. Enggak, satunya. Sudah, terus cari teman pasangannya berdua, cewek cowok. Berpasangan sama temennya. Niatnya sama Muli, kita sama Faizal. Sudah. Berdiri. Oh, baru. Maksudnya dilundukkan ya. Oh, dikesampingkan ya. Dikesampingkan aja. Maju aja. Belum sampai.
Guys, games now games. Karena nggak ada speakernya, jadi Jadi dengerin, biar tidak dengeran. Jadi dengerin, biar tidak kedengeran. ya. Jadi kita nyetelin musiknya. Nama musiknya udah berat nih, cepet-cepetan ambil. Enggak, Ram. Harus rebutan. Harus gini ya, harus rebutan. Kalau bisa, ntar apa? Ram. Ntar kan tinggal beberapa orang kan. Nah, tinggal berapa orang baru kita main. Iya. Main. Oh. Yang 5 aja. Nggak boleh pakai kaki ya. Maaf ya guys, kameramennya agak getar. Karena aku bukan fotografer. Udah ada latihan ya, dari latihan langsung ini, langsung. Ini mencari nota ini, konsentrasi. Iya. Konsentrasi, 1, diam. 2, 3. Berdiri. Mus. Stand up. Aku perindapan. Udah nih. Ada saya tampilnya. Gimana yang terus saling berkorban ya? Ini gimana ceritanya ini? Saya gak naik. Ayo cepat, yang nggak kena. Yang nggak kena duduk. Ayo cepat. Makasih ya. Ini aku bukan fotografer goyang-goyang. Ayo. Sekarang ya baris lagi kayak tadi. Sekarang ini. Baris lagi kayak tadi. Yang penting aku nggak salah. Video. 3. Sampainya nulis ya.
Pasangan. Gak punya pasangan. Cuk. Bintang semua. Lo ya. Yes. Yang menang. Sini lagi yang menang sini. Oh. Yang menang. Yang kalah. Aan. Yang dilepaskan langsung masuk pertanyaan. Langsung masuk rumah. Ini dapat punishment. Yang gak dapat pasangan dapat punishment berarti. Bisa. Jangan kalau mau beri kita sudah menghitung setengah kita. Ganti aman dari. Ya wes. Relawan ini. Boleh kok didapat? Belum. Lagi ya. Dengerin ya. Iya.
Nang Solo. Ore. Habis sone kambul. Are loreng lapo kon? Ono lapo? Kon lapo? Dorong. Wis. Ini. Ternyata. Kelihatannya agak menarik gitu. Yo apa iki? Woi. Ambil. Gini, yang dapat bola bikin pertanyaan, yang dapat bola Yang dapat bola bikin pertanyaan, yang nggak dapat jawab pertanyaan. Yang jawabannya paling bagus, paling realistis, paling analisis, itu nanti dapat umroh. Iya. Delapan, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yang belum dapat pertanyaan dihukum yang sudah semua. Kalau metode ada itu pertama
dalam sekarang itu pengabdian sosial yang karena adalah masuk dan mendalamkan dan sudah belajar seperti itu. Betul. Sudah semua. Masih. Ada satu pertanyaan lagi. Closing statement. Dari 4, dan lagi kesimpulan. Dari 4 ayat tadi yang sudah disebutkan dalam materi kami, saya minta dosa buka mata kami, tapi kalian jelaskan tafsirnya dari salah satu 4 ini. Terserah mau pakai itu batin, mau pakai misbah, mau pakai ada lain, terserah. Yang penting tafsirnya. 4, salah satu dari 4. Silakan. Salah satu dari 4. Silakan. Ada. Jadi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling mengingatkan satu sama lain, mereka akan mati. Jadi ayat ini itu sangat menegaskan bahwasanya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan melakukan hal yang kebaikan. Itu aja. Belum betul Dari surah Al-Fatih ayat 6, tafsiran dari Ibnu Katsir yang dari Ali Ibnu Abu Talib meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berbunyi perihal dirimu dan surga dari api neraka. Jadi tafsiran di situ menyatakan bahwa menghindari dari larangan Allah dan selalu menjalankan perintah Allah. Jadi dari situ kita bisa mengambil tafsiran bagaimana kita selalu taat akan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Terima kasih. Thank you dulu jawabannya 2. Ada lagi satu lagi? Yang satu. Ini dapat. Nah, untuk semua saya kasih. Oke, simpulan. Maju, Mbak. Sini, Mbak. Maju. Dia nggak bisa. Jangan takut aku dong. Sebenarnya itu penguasaan bahasa kita dakwah merupakan kemampuan yang penting bagi para dai dan bagi dalam menyampaikan Boleh
Kepada masyarakat yang memiliki bahasa yang berbeda, bahasa mitra dakwah dapat membantu para dai dan balik untuk komunikasi dengan masyarakat secara efektif dan akurat juga dapat memakai bahasanya. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan perintah untuk memakai bahasa mitra dakwah. Di antaranya adalah surat An-Nahl ayat 5, surat Al-Isra ayat 3, surat Al-Anfal ayat 9 dan surat Al-Isra ayat 4. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alex ini, Mas. Ini lagi aja.